Presiden Prabowo dalam pidatonya memperingati hari lahirnya Pancasila mengucapkan sebuah frase kalimat di mana beliau berjanji akan menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, meskipun dia dari golongan dan partai apapun. Apakah dia ingin menyindir Ibu Megawati yang kebetulan hadir dan terlihat mesra di acara tersebut? Atau jangan-jangan ini adalah kode bahwa dirinya akan berpisah dengan Jokowi? Mari kita lihat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada politik panggung belakang apa yang coba untuk disampaikan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto, dalam pidatonya memperingati hari kelahiran Pancasila yang kebetulan sama dengan hari lahirnya saya. Ini agak menarik karena di depan beliau ini ada Ibu Megawati yang kebetulan adalah salah satu dari Presiden RI yang juga kita tahu sama-sama tahu bahwa partainya ini masih poco-poco untuk bergabung dengan Kim Plus yang saat ini menakodai semua kabinet dan pembangunan di Indonesia. Dan apakah ini pula lah yang merupakan sebuah tanda bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mencoba mengacaukan ini malah dari pihak yang kalau para netizen bilang ini adalah geng Solo. Mari kita coba untuk telah. Dalam pidatonya Pak Prabowo ini di depan Bu Mega dan juga Mas Kaisang sudah jelas. Mas Gibran sudah jelas. Terus habis itu juga ada beberapa mantan wakil presiden yang termasuk Jenderal Trisno ada hadir juga di situ di dalam upacara. Cuman Pak Prabowo ini menyampaikan pidato yang cukupnya banyak netizen berpikir Pak Prabowo ini sedang menyindir seseorang karena beliau ini bilang akan menyingkirkan elit pengkhianat bangsa dalam tanda kutip ya. Ada yang mengartikan seperti itu. Karena dari partai manapun, agama manapun, dan ras manapun, Pak Prabowo ini akan menyingkirkan orang yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan membuat keributan di Indonesia itu sendiri. Gimana menurut Mas Denny Darko? Teknik komunikasi ini bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang buruk, baik, dan sangat baik. Nah, tentu saja yang buruk ini adalah saat komunikasi kita itu tidak tersampaikan kepada orang yang mendengarkan. Artinya maksudnya tidak tersampaikan, orang ini tidak mengerti dan orang itu akhirnya tidak memahami, melakukan atau merubah apapun yang terjadi pada dirinya berdasarkan permintaan kita. Nah, yang baik adalah saat teknik komunikasi tersebut berhasil menyampaikan apapun yang ada di pikiran kita, didengarkan, dipahami, dan orang tersebut akhirnya merubah atau melakukan apapun yang kita implikasikan atau kita inginkan. Nah, yang paling baik di sini itu adalah saat komunikasi tersebut disampaikan ke banyak orang yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Tetapi ini mengena kepada banyak orang ini tadi. Nah, saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah sebuah teknik komunikasi yang sangat baik yang ditujukan kepada beberapa pihak, tapi mereka ini seakan-akan mendapatkan sebuah impresi atau sebuah hasil di mana Pak Prabowo ini seakan-akan berbicara secara personal kepada dirinya. Padahal dia pun itu dianggap berbicara secara personal kepada orang yang lainnya yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, Bu Mega saat mendengarkan ini seperti ada sebuah pesan tersembunyi yang ingin mengatakan bahwa ayo join kepada koalisi ini dan jangan mencoba menghalang-halangi apapun yang kita inginkan. Bahwa ini yang kita inginkan adalah kepentingan bangsa. Dan jika menghalangi kepentingan kami, itu sama dengan menghalangi kepentingan bangsa. Itu seakan-akan yang ingin disampaikan kepada Ibu Megawati. Nah, kalau kepada Pak Tri Sutrisno itu juga ingin mengatakan bahwa hati-hati loh. Ada dan bisa saja orang-orang dari proksi asing yang mencoba mempengaruhi kalian semua untuk berusaha menghalangi kita. Nah, itu yang didapatkan. Nah, tentu saja ini komunikasi yang juga ingin disampaikan kepada Pak Jokowi juga. Tapi kalau Pak Jokowi saya pikir ini di derajat yang paling kecil ya, bahwa ayo kita terus bersama-sama mengupayakan agar ideologi Pancasila ini tetap bisa kita upayakan. Tapi di luar itu semua, saya melihat bahwa ini sejalan dengan apa yang selama ini berusaha untuk saya gaung dan gemakan, bahwa Indonesia ini jangan terlalu mudah untuk didrive dengan, kalau boleh dikatakan itu, standar demokrasi di luar negeri. Karena standar demokrasi di luar negeri ini berbeda dengan demokrasi Pancasila. Mengapa seperti itu? Karena secara harafiah kita adalah bangsa yang berbeda-beda. Saya baru pulang dari Jepang sekitar seminggu yang lalu dan mendapati bahwa Jepang ini sangat teratur, rapih, dan orang-orangnya ini nggak ada, hampir
mungkin bahkan ya, boleh kita bilang nggak ada ya, ada sebuah pertengkaran yang ingin dan mengarah kepada perpecahan bangsa adalah karena mereka semua memiliki ras yang sama. Wajah mereka tampak sama, mungkin tone kulitnya agak berbeda di Jepang bagian selatan, tengah, dan utara. Tetapi selebihnya ini mereka itu sama, berbeda dengan kita. Yang secara bangsa kita memiliki banyak suku bangsa, dan tentu saja akan memiliki preferensi mereka yang berbeda, lahir dari budaya yang berbeda, dan hal-hal yang demikian. Maka sangat mungkin ada proksi asing yang bisa mempergunakan kelebihan yang juga bisa jadi kekurangan kita itu tadi untuk memecah belah bangsa, yang in case kalau kalian selama ini menganggap bahwa oh demo mahasiswa nggak mungkin ditunggangi, apa ya kita bilang LSM hak asasi manusia nggak mungkin ditunggangi, atau misalkan LSM yang berhubungan dengan lingkungan hidup nggak mungkin ditunggangi, itu adalah sebuah pengertian dan kepercayaan yang salah. Karena nation interest Indonesia ini tentu saja akan mengganggu nation interest negara yang lain. Saat Indonesia ini akan maju, bisa untuk membiayai dan juga menghidupi dirinya sendiri dan tidak membutuhkan negara lain, maka hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama tentu saja akan dilihat secara berbeda, dan negara lain ini tidak memiliki sebuah bargaining position. Contohnya yang terakhir ini ada yang mengatakan bahwa suplai air ke Singapura ini akan mulai dihentikan dari Indonesia. Nah, otomatis mereka semua pasti akan kebingungan untuk mencari sumber daya air ini akan di mana lagi dengan negara sekecil itu dan kebutuhan yang sebesar saat ini. Maka kita harus tahu dan menyadari bahwa pidato Pak Prabowo ini adalah pidato yang ditujukan kepada banyak pihak, tapi selebihnya ya saya pikir yang paling utama dari sini adalah jangan sampai siapapun tadi, Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Trisno dan sebagainya, ini akan melakukan sebuah tindakan atau aktivitas yang mereka kira ini untuk menegakkan demokrasi dan sebagainya, tapi ternyata ini adalah sebuah langkah yang dibayang-bayangi oleh proksi asing yang memiliki kepentingan yang berlawanan dengan bangsa kita. Tapi kalau kita bilang, mari kita hubungan sedikit ya antara Bu Mega, PDIP dengan kalau kita bilang proksi asing ini. Karena kan banyak juga yang menduga bahwasanya selama ini PDIP ini juga mungkin sebagai oposisi pasti ada yang mendanai, dan arah pendanaan ini dari arah proksi asing. Menurut Mas Dendarko gimana? Maksudnya apakah memang itu semua bisa kita jadikan tersangka ya kalau seperti itu ceritanya. Tapi yang pasti ya bukan artinya PDIP atau orang-orang dalam PDIP ini terus ingin menjual negara kita, tidak. Tapi terkadang saat kemudian kita kepepet, terus ada sebuah bantuan. Ini kan satu bantuan yang mungkin akan kita perlukan dan itu sangat dibutuhkan. Contohnya misalkan kita ada sebuah keputusan atau sebuah kerjasama di masa lalu yang ternyata ini bisa dikategorikan melanggar hukum. Sehingga kita sangat mungkin untuk, ya entah ini akan kita labeli dengan dikriminalisasi atau ternyata kasusnya akan diangkat atau dibongkar, itu sangat mungkin. Contohnya yang terkini adalah kasus Chromebook senilai 7 triliun di Kementerian Pendidikan. Nadiem Makarim ini sedang ditarget saat ini. Ini kan satu hal yang kalau ternyata keputusan ini dilakukan oleh satu geng yang sama dan saat ini yang memerintah adalah geng yang sama, itu kan mustahil akan terjadi sebuah investigasi itu kan. Nah, kadang-kadang saat seperti itu tiba-tiba datanglah dana asing ini tadi yang ditawarkan untuk menyelamatkan kita. Nah, hal tersebut tentu saja akan sangat bisa terjadi pada partai apapun. Sehingga itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai kita menggadaikan kepentingan kita ini tadi hanya karena ada sebuah dana yang diturunkan oleh asing, tapi saat dana bantuan itu tiba, kita diminta untuk menuruti beberapa agenda yang memang ditujukan untuk kepentingan memecah belah bangsa yang bahkan mungkin tidak kita sadari saat itu. Oke, Pak Prabowo juga menyinggung tentang Indonesia ini sebenarnya adalah negeri yang kaya, dan kekayaan ini harus dinikmati oleh masyarakatnya. Termasuk juga menurut Pak Prabowo, bagi siapapun yang maksudnya menghalangi ataupun ada tentang korupsi, ada juga tentang mungkin apa ya bahasanya Pak Prabowo itu, kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan termasuk mengganggu kebijakan pemerintah ini akan disingkirkan. Apakah maksudnya pada akhirnya kalau PDIP ini tetap menghalangi atau mungkin... Saya pikir itu nggak secara langsung ke PDIP, tapi kalau oknum yang ada di dalamnya bisa saja. Saya yakin sekali Pak Prabowo pun tidak akan membawa komunikasi itu sebagai panggung depan. Yang kita lihat saat Pak Prabowo menyampaikan orasinya ini kan itu panggung depan kan. Jadi kalaupun itu adalah sebuah hal yang ingin disampaikan, itu akan disampaikan di ruang tertutup hanya empat mata antara Pak Prabowo dan Bu Mega saja. Jadi ini adalah sebuah komunikasi massa yang ditujukan kepada beberapa orang. Bahkan saya tertarik untuk menyikapi ini dari ketegangan yang sedang memanas di Papua. Ada seorang ibu yang ya anaknya ini mengaku ibu itu tadi ditangkap, disiksa dan dibakar di depan rumahnya, terus kemudian setengah badannya dikubur ini tadi, setengah jenazahnya dikubur. Ini sempat memanas sekitar seminggu yang lalu.
Dan kita akan tahu bahwa ini bukan perbuatan TNI, ini adalah sebuah adu domba yang dilakukan oleh proksi asing yang ingin menguasai tanah Papua yang memang sangat kaya raya. Dan sayangnya, pembangunan Indonesia belum merata hingga ke tempat tersebut karena ya masih terjadi banyaknya kasus korupsi yang dilakukan dari pusat hingga ke banyak oknum pemerintahan yang ada di Papua sendiri. Maka ini yang sebenarnya lebih diadressing oleh Pak Prabowo. Bukan kepada Bu Mega, apalagi Pak Jokowi, atau ke orang-orang yang lain, tapi lebih kepada kejadian-kejadian yang mungkin selama ini kita lihat seakan-akan ini hanya kekacauan biasa, tapi sebenarnya ini adalah sebuah potensi makar yang sangat mungkin dan pasti ini didanai oleh asing. Termasuk demo-demo mahasiswa juga yang beberapa waktu ini juga terjadi. Saya yakin mereka pasti ada mendanai, tapi tentu saja ada yang tidak didanai. Karena setiap ada kekacauan seperti itu, mereka pasti ingin nebeng atau surfing the wave itu tadi. Tapi banyak netizen juga menilai ini arahnya juga ke Pak Jokowi. Menurut Mas Din, kenapa Mas Din sangat yakin ini arahnya bukan ke Pak Jokowi? Ya karena Pak Jokowi ada di perahu yang sama. Mengapa dia perlu menyampaikan adanya sebuah kerjasama antara pihak orang ini tadi dengan pihak asing. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi ini nggak pernah ada sebuah kasus yang mengkaitkan beliau ini dengan sebuah proksi asing. PDI pun juga tentu saja demikian. Tapi yang perlu untuk dicermati di sini adalah kemungkinan-kemungkinan. Kalau partai-partai ini ada yang disinyalir akan menerima sebuah aliran dana dari asing yang bisa saja itu akan digunakan untuk memperbesar partai untuk melawan hegemoni Partai Gerindra dan juga Kim Plus di pemilihan umum berikutnya. Tapi dalam kejadian upacara lahirnya Pancasila, ini juga kan maksudnya jadi momen pertama ya Bu Mega ini bertemu dengan Mas Gibran gitu yang menariknya. Sebelumnya kan Bu Mega ini seolah-olah kita bilangnya masuk ke dalam goa atau mungkin memang banyak nggak tampil dalam undangan-undangan terkhusus untuk dirinya yang datang juga. Mas Den bisa menyoroti apa dari hal tersebut? Walaupun ada dalam satu acara kan nggak tampak beliau satu frame ya. Jadi kalau menurut saya ya ini masih dibilang selesai, masih jauh dari selesai, tapi ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa dan satu momen yang menggembirakan bagi kita anak bangsa. Mengingat bahwa ya, para pemimpin ini memang seharusnya bertemu dan berdiskusi. Mencoba untuk menghindar dan terus kemudian tidak berkolaborasi, tentu saja ini adalah sebuah sinyalemen yang tidak baik dan menunjukkan adanya perbedaan front yang tentu saja pasti akan mengakar kepada anak pinak di bawahnya, kepada akar rumput yang ada di bawah mereka. Misalkan ini bisa diartikan sebagai, Bu Mega artinya sekarang ini sudah mulai membuka sebuah komunikasi, sehingga mungkin teman-teman anggota atau PDIP yang ada di daerah ini sudah mulai bisa ngobrol lagi sama teman-teman mereka di Gerindra lagi, seperti itu. Dengan adanya mungkin Pak Prabowo selalu menyinggung bahwasanya ada proksi asing yang mencoba mengobok-obok Indonesia atau mungkin mengacaukan ideologi Pancasila yang ada. Apakah ini juga pertanda dari Pak Prabowo bahwasanya dirinya ini kan banyak yang dibilang hanya omon-omon belaka lah, kita tahu maksudnya selama ini Indonesia juga tetap mengarah atau mungkin menginduk ke beberapa negara asing gitu. Apakah ini juga salah satu langkah Pak Prabowo untuk dengan serius mengatasi atau mungkin dengan tegas kita akan berdiri di kaki kita sendiri untuk ke depannya? Saya kira memang belum ada sebuah ketegasan di pemerintah karena kita tahu bahwa kalau dulu saya masih SMP dan SMA itu diminta untuk menghafalkan kayak garis besar haluan negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kita tahu bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Padahal politik luar negeri bebas aktif untuk saat ini itu sangat-sangat berbahaya karena memang satu kalau kita bilang itu proksi di sini itu memiliki tujuan untuk menarik kita kepada satu belahan yang mana, dan hemisfer di sini bisa kita lihat dari timur, Tiongkok, Korea Utara, Rusia, dan negara-negara kalau kita bilang itu negara-negara yang memiliki sejarah yang lama ya sebelumnya. Nah, dan di barat ini ada Amerika, ada Korea Selatan, terus kemudian Taiwan, dan Jepang, dan negara-negara lain memang secara tampak ini negara maju. Nah, kita tentu saja nggak bisa bilang bebas aktif lagi. Dan kita harus memberikan sebuah tindakan yang bisa lebih nyata, di mana ya kita mengatakan kalau kita bekerja sama dengan semua, tapi kita pun tidak akan bekerja sama jika ternyata memiliki sebuah mudorot kepada nation interest kita. Nah, tapi nation interest ini harus segera dijelaskan apa, dan kita harus tahu itu apa. Nah, semoga dengan Pancasila ini tadi kita akan semakin memahami. Mungkin Pak Prabowo bisa memulai dengan mengatakan bahwa demokrasi kita ini berbeda dengan demokrasi di seluruh dunia, di mana demokrasi Pancasila ini harus ditegakkan. Yang artinya apa? Misalkan untuk untuk provinsi yang di timur yang belum semaju
saudara-saudara mereka yang ada di Barat, ini akan lebih diutamakan dibandingkan di Barat. Nah, dengan seperti itu artinya demokrasi ini nggak sama-sama besar, nggak sama-sama memiliki suara yang sama. Sedangkan bahwa hulu demokrasi ini sebenarnya kan mengatakan bahwa semua orang itu sama. Padahal pada kenyataannya saat itu dibagikan, ini kan nggak sama. Nah, maka dengan seperti ini, pemerataan berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini harus segera dilakukan. Dan demokrasi Indonesia harus sangat-sangat melihat nilai Pancasila yang 5 itu tadi dan benar-benar ditegakkan. Karena jika tidak, maka proksi asing ini akan memiliki banyak sekali cara untuk mengatakan bahwa kita sudah di luar jalur, kita melanggar sebuah kesepakatan, dan akhirnya kita nanti akan diperkarakan dan akhirnya siapapun itu akan bisa diturunkan semau mereka. Maka ini adalah sebuah momen, ini mungkin juga adalah momen di mana Bu Mega akhirnya ya menentukan bahwa ini semua harus diakhiri dan ini harus dilakukan bersama-sama, dan harapannya ini akan menuju ke satu obrolan yang lainnya yang akan bisa lebih konstruktif. Bagaimana menurut pendapat kalian, dan apakah kalian percaya bahwa proksi asing itu memang ada di sekitar kita, tidak menyukai dan menyenangi jika Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri? Sekarang bayangkan kalau kita ternyata bisa membuat mobil kita sendiri, bisa memproduksi baterai listriknya sendiri, dan kita sudah memiliki sumber daya minyak yang besar sehingga kita bisa menggunakan energi ini untuk kemaslahatan bangsa. Maka negara seperti Amerika, Jepang itu pasti akan sangat marah karena pendapatan mereka yang selama ini didapatkan dari menjual mobil, menjual teknologi, ini tidak akan bisa mereka nikmati lagi. Dan hal seperti ini lebih penting daripada ribut-ribut untuk menentukan siapa yang akan memimpin berikutnya dan mengapa kita harus mendukung mereka. Mari kita bersatu, mari kita menuju Indonesia Emas dan kita selesaikan permasalahan bangsa ini dengan budaya kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.